Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Sunarti, NIM 602022024003. Saya Andi Muhammad Nur Wahyudin, NIM 602022024011. Saya Melani Nurul Ramadhani, NIM 002022024015. Mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Profesor Dr. Safarudin, SKD, MSI, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Kami akan membahas materi mengenai penanganan inflasi dalam perspektif Islam. Yang akan kami uraikan menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama tentang apa itu inflasi, yang kedua penyebab dan dampak inflasi, dan yang ketiga tentang penanganan inflasi dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Nah, pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu inflasi. Nah, inflasi adalah ketika kondisi harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Nah, akibatnya jika nilai uang menurun karena barang yang bisa dibeli menjadi lebih sedikit. Contohnya itu harga kebutuhan pokok, harga seperti beras, minyak goreng, dan transportasi saat ini mengalami kenaikan sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, dalam perspektif Islam, inflasi dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan pentingnya keadilan, kestabilan ekonomi, dan larangan terhadap praktik ekonomi. Nah, yang merugikan masyarakat seperti ini adalah penimbunan barang dan monopoli. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan penyebab dan dampak inflasi terhadap masyarakat. Nah, kita perlu mengetahui yang pertama, inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, salah satu penyebab utama inflasi adalah meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Sementara jumlah barang yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, akibatnya tersebut, harga barang akan naik. Nah, selain itu, inflasi juga dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi, upaya tenaga kerja, serta kenaikan harga bahan bakar minyak atau singkat BBM dan listrik yang membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga produsen menaikkan harga jual produknya. Nah, adapun faktor lain yang dapat memicu inflasi adalah penimbuhan. Nah, barang oleh pihak-pihak tertentu ini memperoleh keuntungan yang menimbung barang yang lebih besar ketika harga meningkat. Nah, praktik ini disebut monopoli atau penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha untuk mendapatkan harga barang yang menjadi tidak terkendali. Nah, di samping itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau gangguan distribusi barang dan mengurangi pasokan di pasar, sehingga mendorong kenaikan harga.
Nah, faktor lain yang juga dapat memicu inflasi adalah penimbuhan. Nah, penimbuhan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika harga meningkat. Nah, penimbuhan barang ini seperti praktik monopoli atau penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha juga dapat menyebabkan harga barang menjadi tidak terkendali. Nah, di samping itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau gangguan distribusi barang dapat mengurangi pasokan di pasar sehingga mendorong kenaikan harga. Adapun dampak inflasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu yang pertama terutama pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, harga kebutuhan pokok yang terus meningkat akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Nah, jika pendapatan tetap sementara harga barang terus melonjak naik, maka masyarakat akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, inflasi juga dapat mengurangi nilai tabungan karena uang yang dimiliki menjadi kurang. Nah, menjadi kurang tersebut yaitu menjadi kurang bernilai karena dibanding sebelumnya. Karena daya beli masyarakat berkurang. Nah, selain itu, biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga ikut meningkat sehingga beban ekonomi rumah tangga semakin berat. Nah, dalam perspektif Islam, inflasi yang disebabkan oleh praktik yang tidak adil seperti penipuan atau disebut dalam bahasa Arabnya ihtikar, monopoli, dan kecurangan dalam perdagangan sangat dilarang karena merugikan masyarakat luas. Islam mengajarkan agar kegiatan ekonomi dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Nah, di sini pedagang dianjurkan untuk tidak mengambil keuntungan secara berlebihan serta memanfaatkan kesulitan masyarakat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, stabilitas harga dan dapat lebih terjaga, distribusi barang menjadi lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu maqasid syariah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja solusi penanganan inflasi menurut perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, penanganan inflasi ini tidak hanya berfokus bagaimana menurunkan harga barang, tetapi juga menciptakan kestabilan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Islam memandang bahwa inflasi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Seperti apa? Contohnya seperti penumpukan harta, permainan harga, monopoli, hingga lemahnya sektor produksi. Oleh karena itu, Islam memiliki beberapa langkah preventif dan kuratif dalam mengatasi inflasi. Salah satu cara yang dapat diterapkan dalam ekonomi Islam adalah menjaga stabilitas nilai mata uang. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai penggunaan dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak. Mata uang berbasis logam mulia ini lebih dianggap stabil karena memiliki nilai intrinsik dan tidak mudah mengalami penurunan nilai akibat pencetakan uang secara berlebihan. Berbeda dengan sistem uang kertas seperti saat ini, yang nilainya bisa menurun ketika jumlah uang yang beredar ini terlalu banyak di masyarakat. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya optimalisasi zakat, infak, dan sedekah atau yang biasa disebut dengan ZIS. Zakat tidak hanya menjadi bentuk ibadah loh, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi. Nah, dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari hal inilah yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat kecil
sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka di tengah kenaikan harga barang. Kemudian ada juga ekonomi Islam yang mendorong penguatan sektor real. Islam lebih menekankan aktivitas ekonomi yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa dibandingkan aktivitas spekulatif yang hanya mencari keuntungan tanpa adanya produksi nyata. Oleh karena itu, Islam mendorong investasi dan kerjasama berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Jika sektor produksi meningkat, maka jumlah harga yang ada di pasar juga meningkat, sehingga harga juga dapat lebih stabil dan inflasi juga dapat ditekan. Nah, selanjutnya Islam juga dengan tegas melarang adanya praktik monopoli, penimbunan barang, dan permainan harga. Dalam Islam, penimbunan barang ini disebut ihtikar, yaitu menyimpan barang dalam jumlah yang besar dengan tujuan menunggu harga naik agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, praktik seperti inilah yang sangat merugikan masyarakat karena menyebabkan kelangkaan barang dan memicu kenaikan harga secara tidak wajar. Oleh karena itu, Islam mengajarkan adanya kejujuran dan keadilan dalam kegiatan ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain penimbunan harta atau barang dan jasa, Islam juga melarang adanya praktik tadlis atau penipuan dalam perdagangan, termasuk manipulasi harga dan informasi barang. Jika praktik-praktik seperti ini dibiarkan begitu saja, maka tentu saja ekonomi akan menjadi tidak sehat dan inflasi akan semakin sulit dikendalikan. Kemudian dalam perspektif Islam, pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan ekonomi. Pemerintah ini harus mampu mengelola anggaran negara dengan baik dan menghindari defisit anggaran yang berlebihan. Nah, pengeluaran negara ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi agar jumlah uang yang beredar di masyarakat ini tetap seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Dengan demikian, inflasi dapat dikendalikan dengan lebih baik. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dan sikap hidup sederhana. Dalam kondisi inflasi, masyarakat dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi dan menghindari perilaku boros. Sikap ini penting agar permintaan barang tetap stabil dan tidak memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan itu dapat dipahami bahwa solusi dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menekankan adanya nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini secara baik, maka akan kestabilan ekonomi dan kemakmuran masyarakat dapat lebih mudah tercapai. Demikian pembahasan kami mengenai penanganan inflasi dalam perspektif Islam. Kami berharap bahwa pembelajaran yang telah kami jelaskan itu dapat memberikan wawasan dan manfaat kepada penonton-penonton sekalian tentang apa itu inflasi dan apa saja penyebab dan dampak inflasi dan tentang bagaimana sih cara mengatasi inflasi dalam perspektif Islam. Nah, mohon maaf jikalau terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.